sama aku Vianita Kumalasari. Di sini aku merupakan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Seperti biasa aku akan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh dosen aku, yaitu Pak Brian Givan, di mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini di subbab itu tentang konsep dasar manajemen persediaan. Nah, persediaan ini juga penting bagi manajer keuangan ya. Dan kenapa? Karena manajer keuangan itu kan juga mengelola yang namanya persediaan. Selanjutnya itu adalah pengertian dari persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi, tergantung dari jenis industrinya. Jadi industri itu kan pasti ada bermacam-macam, kayak ada industri dagang, industri jasa, dan sebagainya. Persediaan juga merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan kondisi berputar atau keadaan berputar? Kalau sebuah perusahaan persediaannya stuck, berarti perusahaan tersebut tidak berjalan, dan persediaannya itu nggak akan kemana-mana, stuck di situ karena nggak akan ada yang bekerja. Perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang persediaannya itu berputar. Nah, kenapa sih persediaan itu harus berputar? Ya karena kan persediaan akan habis. Nah, kalau persediaannya habis, otomatis kita akan membeli persediaan yang baru. Makanya nggak akan ada persediaan yang tertimbun. Sedangkan mengalami perubahan, ini lebih kepada penyusutan persediaan sehingga dapat merubah bentuknya. Selanjutnya adalah persediaan atau inventory merupakan elemen utama dari modal kerja. Yang pertama adalah jumlah persediaan ini paling besar dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Dan pasti besar, kenapa? Karena kan persediaan ini tuh kayak bahan baku dari bahan yang akan dijadikan untuk dijual kan. Yang kedua adalah aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, dimana secara terus-menerus mengalami perubahan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah tingkat likuiditasnya sangat rendah. Kenapa paling rendah? Karena kan kita harus menunggu barang atau barang ini terjual terlebih dahulu, makanya likuiditasnya itu rendah. Selanjutnya adalah macam-macam persediaan. Macam-macam persediaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang dibagi lagi menjadi satu perusahaan, yaitu perusahaan barang dagang. Yang kedua itu ada perusahaan industri. Perusahaan industri ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu persediaan bahan baku, yang kedua itu persediaan barang setengah jadi, yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, perbedaan dari perusahaan industri dan perusahaan dagang, kalau perusahaan dagang itu dia hanya menjual satu, misalnya dia hanya menjual bahan baku, ya udah dia jual bahan baku aja, nggak akan jual kayak barang setengah jadi, barang jadi. Dia hanya berfokus misalnya bahan baku. Kalau misalnya dia mau menjual barang setengah jadi, ya berarti dia fokus barang setengah jadinya. Nah kan kalau misalnya perusahaan industri itu pasti kan dia akan menjual, ada yang diolah dulu kan dari bahan baku, barang setengah jadi, dan akhirnya akan menjadi barang jadi dan akan dijual. Dan itu merupakan perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan industri. Selanjutnya adalah faktor penentu besarnya persediaan ini, khususnya itu ke persediaan bahan baku. Yang pertama itu adalah lead time atau lama masa tunggu barang yang dipesan datang. Jadi kita tunggu nih, barang yang kita pesan itu kapan sih datangnya, itu dinamakan lead time.
Yang kedua adalah frekuensi penggunaan barang dalam 1 tahun atau periode. Nah, dilihat nih apakah dalam satu periode ini barang yang digunakan itu banyak atau sedikit. Itu jadi frekuensinya. Berarti yang menentukan jumlah persediaannya. Yang ketiga adalah jumlah dana yang tersedia. Berarti kalau misalnya kita punya dana banyak, kita bisa membeli persediaan lebih banyak. Kalau misalnya kita punya dananya sedikit, berarti kita hanya bisa membeli sedikit saja. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah daya tahan bahan persediaan. Daya tahan pun bisa menjadi besarnya persediaan, karena kan kalau misalnya bahan baku itu nggak bisa diproses lama ya. Ada yang bisa lama, atau ada bahan baku yang nggak bisa diproses lama. Kalau misalnya bisa diprosesnya lama, kita bisa santai seperti itu. Selanjutnya adalah biaya persediaan optimal. Dalam mengelola persediaan bahan baku, ada 2 jenis biaya. Yang pertama adalah biaya pesan atau ordering cost. Yang kedua adalah biaya simpan atau carrying cost. Yang pertama adalah biaya pesan atau ordering cost. Biaya pesan adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang. Biaya pesan bersifat variabel atau berubah-ubah, yang perubahannya sesuai dengan frekuensi pemesanannya. Jadi, semakin banyak pemesanan, maka semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Atau simpelnya gini, kalau misalnya kita belanja di e-commerce atau belanja online, pasti akan ada yang namanya biaya kirim atau ongkir ya, seperti itu. Di perusahaan industri biasanya biaya pesan meliputi 1. Biaya selama proses pemesanan. Yang kedua, biaya pengiriman permintaan. Ketiga, biaya penerimaan, pengecekan barang, dan penimbangan. Yang keempat, biaya penempatan bahan ke dalam gudang. Dan yang terakhir adalah biaya proses pembayaran. Jadi dari kita beli itu, dari udah mulai dikirim, proses pemesanan sampai dikirim sampai di rumah pun itu akan memakan biaya-biaya. Itu yang dinamakan biaya pemesanan. Yang kedua itu adalah biaya simpan atau carrying cost. Biaya simpan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Atau biaya simpan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan persediaan selama periode tertentu agar kualitas barang bahan barang baku sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi misalnya ada barang yang nggak boleh sampai kedinginan, atau barang yang nggak boleh sampai kepanasan, atau barang harus di tempat yang bersih, di suhu ruang yang tertentu, seperti itu. Nah, biaya simpan juga bersifat variabel atau berubah-ubah tergantung dari jumlah bahan baku yang akan disimpan. Biaya simpan itu meliputi biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan barang di gedung, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk invest barang yang akan disimpan. Yang keempat, biaya asuransi. Yang kelima atau yang terakhir adalah biaya keusangan barang atau kadaluarsa barang, dan biaya penurunan kualitas. Yang terakhir adalah EOQ, Economic Order Quantity. EOQ adalah rumus yang digunakan persediaan untuk memanage persediaannya, entah itu jumlahnya atau ordernya, itu yang disangkut pautkan dengan EOQ. EOQ ini juga dapat membantu atau mengatasi barang persediaan menumpuk di gudang. Jadi kita akan mengatasi barang agar tidak menumpuk di gudang, atau perusahaan itu tidak membeli langsung barang guna menghindari barang menumpuk
dan diperlukan perhitungan EOQ. Jika ada barang menumpuk, maka akan timbul masalahnya itu adanya cost. Yang namanya total cost produksi pasti meningkat, karena kan kita harus merawat barang yang ada di gudang kan. Kalau misalnya barang terlalu lama juga akan menurunkan kualitas barang. Yang kedua adalah barang akan hilang atau rusak. Jadi kalau misalnya kita terlalu banyak menumpuk nih, akan ada barang-barang yang rusak, atau misalnya barang tertimbun lama yang ada di bawah. Pasti kan kita akan memakai barang-barang yang di atas terlebih dahulu ya. Makanya barang itu bisa aja rusak atau ada barang yang hilang. Untuk rumus EOQ sendiri itu adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. R itu adalah jumlah atau unit yang diperlukan dalam satu periode. S biaya pesanan setiap kali pesan. P harga pembelian per unit yang dibayar. Dan I biaya pemeliharaan atau penyimpanan di gudang, biasanya dalam bentuk persentase. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi yang aku sampaikan, dan semangat untuk menjalankan UTS-nya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan video selanjutnya. Bye.